Halo semuanya, perkenalkan nama aku Elva Julia Ros dengan NIM 26050119140146. Di sini aku berkesempatan menjelaskan modul 3, yaitu koreksi geometri dalam praktikum penginderaan jauh. Kita langsung simak penjelasannya ya. Oke, di sini aku telah membuat materi dalam PowerPoint mengenai materi yang akan kubawakan hari ini. Aku Elva Julia Ros dari Oceanografi B. Nah, di sini aku akan membahas mengenai koreksi geometri. Fokus materinya itu ada satelit yang digunakan dalam koreksi geometri, ada software yang digunakan dalam koreksi geometri, dan tools dari software yang digunakan dalam koreksi geometri. Nah, koreksi geometri itu sendiri apa sih? Koreksi geometri itu adalah sebuah upaya untuk memperbaiki citra dari pengaruh kelengkungan bumi serta gerakan muka bumi dengan cara menyesuaikannya dengan koordinat bumi, yang mana memposisikan letak lintang dan bujur sehingga sesuai dengan koordinat pada peta. Cara dalam pengoreksian ini ada 3, yaitu triangulasi, polinomial, ortoretrifikasi, dengan menggunakan titik-titik kontrol lapangan, proteksi peta ke peta, dan registrasi titik yang telah diketahui. Tujuan dari koreksi geometri sendiri untuk memperbaiki distorsi geometri sehingga citra menunjukkan kenampakan yang lebih sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan dapat digunakan sebagai peta. Satelit yang digunakan itu ialah Landsat 8 yang mana diluncurkan oleh NASA pada tanggal 11 Februari 2013. Landsat 8 sendiri mempunyai sensor onboard operational land imager atau OLI dan thermal infrared sensor atau TIRS, yang mana berjumlah 11 buah dengan resolusi spasial 30 meter, 100 meter, dan 15 meter. Landsat 8 sendiri memiliki keunggulan sebagai berikut. Pertama, ada akses data yang gratis dan terbuka. Yang kedua, ada warna objek citra yang tersusun dari 3 warna dasar, yaitu RGB, red atau merah, green atau hijau, dan blue atau biru. Pada band 1 atau ultra blue dapat menangkap panjang gelombang elektromagnetik yang lebih rendah sehingga lebih sensitif, dan juga pada kanal 9-nya dapat mendeteksi warna awan cirrus yang lebih baik. Pada kanal 10 dan 11 sangat bermanfaat untuk mendeteksi perbedaan suhu permukaan bumi dengan resolusi spasial 100 meter. Software yang digunakan dalam koreksi geometri sendiri yaitu menggunakan AirMapper yang mana dikeluarkan oleh Earth Research Mapping. Perangkat lunak ini dapat digunakan untuk pengolahan data citra atau satelit di mana dijalankan oleh workstation dengan sistem operasi Unix dan Windows Operating System. Keunggulan dari software AirMapper sendiri, yang pertama, mudah dipelajari dan proses penyimpanan datanya lebih cepat dan sederhana. Yang kedua, mudah menampilkan dan mengolah data raster. Yang ketiga, menampilkan dan mengedit data vektor. Yang keempat, menghubungkan dengan data dari Sistem Informasi Geografik atau SIG. Oke, untuk toolsnya sendiri, teman-teman harus udah mempunyai AirMapper yang ada di laptop masing-masing sehingga mudah untuk memahaminya. Jadi aku akan nampilin dari AirMapper aku. Kita buka. Oke. Jadi ini tampilan AirMapper pertamanya. Ada memang banyak tools-tools yang sebenarnya mudah untuk dipahami, tapi aku akan menjelaskan sedikit yang digunakan untuk koreksi geometri saja. Nah, dalam koreksi geometri sendiri ada 3 step yang digunakan, yaitu memeriksa citra, geocoding wizard, dan penggabungan 2 citra. Step pertama yaitu memeriksa citra, kita klik edit algorithm. Ini ada tools yang ini, kita klik. Nah, pertama akan muncul seperti ini.
Pertama, kita klik default surface, klik kanan, properties. Nah, di sini akan muncul informasi sebelum citra kita dikoreksi atau sebelum dimasukkannya citra. Setelah itu kita klik OK. Nah, untuk tools yang satu ini, yaitu load dataset, itu digunakan untuk memasukkan citra yang ingin kita olah. Jadi kita pada modul ini, kita itu menggunakan data citra Madura, atau mungkin teman-teman yang lain menggunakan data citra lainnya. Caranya memasukkan citra seperti ini. Klik OK. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini. Description ini bisa dirubah menjadi nama, name, dan kelas, atau sesuai dengan ketentuan masing-masing. Nah, nama name itu akan berubah di sini menunjukkan ini citra yang kita olah itu dengan nama itu. Setelah itu, kita klik lagi ke properties. Nah, di sini menunjukkan data type-nya raster, filenya itu disimpan di sini dengan nama ini. Terus, dan keterangan-keterangan lainnya. Baru kita close saja. Nah, untuk memeriksa citra, itu sudah selesai. Kita bisa close Windows-nya. Kita menuju step 2, yaitu Geocoding Wizard. Pada Geocoding Wizard sendiri, itu ada di menu RMapper yang proses. Setelah itu, kita klik yang Geocoding Wizard. Nah, di sini ada 5 step, namun untuk kali ini kita hanya menggunakan map-to-map reprojection. Lalu, sebelum itu kita input dulu filenya. Kita dapat cari sesuai dengan citra yang kita inginkan, tapi untuk kali ini aku menggunakan citra Madura. Sebentar ya. Oke, ini citra Madura, kita masukin aja. Nah, habis itu kita ke step yang kedua ini. Nah, di sini akan menunjukkan ada file, datum, projection, coordinate type. Nah, untuk yang coordinate type-nya sendiri, itu kita dapat rubah. Itu kita tidak rubah, tapi kita harus pastikan ini adalah WGS84 dan SQT M49. Dengan optimasi byte-nya tetap 5. Terus kita menuju rectify. Sini juga kita tidak merubah apapun, lalu kita save file dan start rectification. Karena aku udah punya filenya, udah jadi nama aku, pokoknya habis di save file dan start rectification, ditunggu saja sampai selesai. Nah, prosesnya udah selesai yang untuk Geocoding Wizard. Setelah itu kita menuju ke step terakhir, yaitu penggabungan dua citra. Di sini aku akan menunjukkan dari video pembuatan tutorial modul ketiga aku, supaya tidak repot untuk membuat baru lagi citranya. Oke, habis itu kita edit algoritma lagi. Kita klik load dataset, lalu kita cari file citra Landsat TM 23 April 85. Nah, kita masukkan. Hasilnya akan menunjukkan seperti yang ada pada gambar. Sebelumnya, kita klik RGB atau RGB yang digunakan untuk memfokuskan citra tersebut supaya menampilkan bentuk dan warna sesuai dengan pada aslinya. Oke, selanjutnya kita ke description. Description itu digunakan untuk
menunjukkan citra itu citra apa. Dan digunakan untuk pengenal saja, di mana menunjukkan ada nama, NIM, dan kelas. Seperti yang terlihat seperti yang step pertama, itu akan muncul di sana pada atas citra. Setelah itu kita add vector layer. Nah, di situ ada unanimation layer, kita duplikat supaya muncul 2. Nah, untuk unanimation layer yang pertama, kita menggunakan San Diego Drainage yang IRF. Untuk unanimation layer yang kedua, nah itu akan muncul seperti itu, ada garis-garis putih pada petanya, pada satelitnya, pada citranya. Untuk unanimation layer yang kedua, kita menggunakan San Diego Road ARF. Nah, itu di bawah garis-garis itu tampak garis-garis lagi yang lebih jelas pada bawahnya. Itu jalannya, roadnya. Baru kita klik New untuk mendapat Windows baru supaya menggabungkan 2 citra. Oke, kita klik Load Dataset. Kita pilih spot underscore pan, masukkan citranya. Habis itu kita intensity supaya lebih jelas. Habis itu kita copy. Dan kita paste di citra sebelumnya. Nah, di situ akan muncul lebih jelas lagi. Dan kita pindahkan ke atas dengan klik Tools, Move Up. Kita memindahkannya dari default surface-nya. Nah, di situ akan muncul ada seperti kotak hitam. Itu menunjukkan citranya itu digabungkan pada daerah itu. Setelah itu kita zoom dengan menggunakan zoom box tool. Itu akan memudahkan kita untuk memperjelasnya. Nah, tampak jelas itu ada road atau jalannya. Dan untuk kotak hitam itu menunjukkan pada citra sebelahnya, yaitu sebesar kotak itu atau sebesar citra itu. Nah, kita bisa meninjaunya lebih dekat dengan memfokuskannya ke segala arah dan menyesuaikannya dengan yang sebelahnya. Oke. Mungkin untuk tools segitu saja. Oke, semoga apa yang telah disampaikan dalam video penjelasan tentang modul 3 ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih semuanya. Sampai bertemu lagi.